Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa kami kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudari senantiasa di dalam kasih dan penyertaan perlindungan Tuhan dimanapun saat ini berada. Kami mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang hari ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan kiranya menganugerahkan kesehatan, panjang umur, sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita dan hidup kita masing-masing. Kami juga mengucapkan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saat ini sedang terbaring lemah, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Bapak Ibu senantiasa memperoleh kekuatan dari Tuhan, dan kiranya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan kiranya memberikan pemulihan, kesembuhan melalui setiap proses pengobatan yang Bapak Ibu Saudara sedang jalani. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang bergumul, berbeban berat hari ini dengan segala kerinduan dan harapan kita. Kiranya Tuhan juga yang menolong, memberikan semua apa yang menjadi kerinduan hati kita seturut dengan kehendak-Nya pada waktu Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kita hari ini. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 9 ayat 35. Demikian. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini muncul setelah para murid Yesus berdebat di jalan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ketika Yesus bertanya tentang perdebatan mereka, para murid terdiam dalam rasa malu. Yesus tidak memarahi mereka, tetapi Ia memakai kesempatan itu untuk memberikan pelajaran penting tentang prinsip kerajaan Allah yang merubah paradigma dunia. Bahwa sesungguhnya jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dalam dunia ini, tangga kesuksesan mengarah ke atas. Kita berusaha naik, mencari posisi tertinggi, dan berusaha untuk dilayani. Tetapi Yesus membalik prinsip itu. Dalam kerajaan Allah, yang teratas adalah mereka yang mau melayani. Yang terdepan adalah yang mengutamakan orang lain. Yang terbesar adalah mereka yang merendahkan diri. Sekarang marilah kita meneliti dan menyelidiki ke dalam hidup kita. Yang pertama, di rumah kita. Apakah kita melayani keluarga atau kita hanya menuntut untuk dilayani? Ketika ada pekerjaan rumah, apakah kita yang terlebih dahulu mengambil bagian atau kita menunggu orang lain saja untuk melakukannya? Mampukah kita merendahkan hati kita untuk melayani satu sama lain serta tidak memaksakan kehendak kita sendiri di tengah-tengah keluarga kita? Yang kedua, di tempat kita bekerja. Apakah kita hanya fokus pada promosi, kenaikan gaji, dan keberuntungan? Atau juga pada bagaimana kita bisa melayani rekan kerja dan bersedia mengambil tugas-tugas kecil yang sering terabaikan? Sesungguhnya seorang pemimpin sejati adalah mereka yang melayani, bukan menguasai. Mereka yang mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kepentingan dan ambisi pribadi. Yang ketiga, di gereja. Apakah kita melayani
untuk mendapat pengakuan, atau memang karena kasih dan pelayanan. Ketika ada tugas yang kita pandang kecil, seperti menyambut jemaat di pintu gereja, mengatur kursi, atau melayani di parkiran, apakah kita bersedia? Bagaimana reaksi kita ketika kita tidak dipilih untuk posisi tertentu? Maka perenungan ini membawa kita pada satu prinsip kerajaan Allah yang sudah Yesus ajarkan. Kebesaran sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita bisa naik, tetapi seberapa dalam kita bisa turun untuk melayani. Bukan tentang berapa banyak orang yang melayani kita, menghormati kita, tetapi tentang berapa banyak orang yang bisa kita layani. Mari kita ingat, di mata dunia mungkin kita tidak akan dianggap hebat karena melayani, tetapi di mata Allah tidak ada yang lebih mulia daripada hati yang rela melayani sesama dengan kasih. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran iman yang boleh kami terima melalui firman-Mu pagi ini. Terima kasih Engkau mengajarkan kami, jika dunia ini menggambarkan posisi yang tertinggi adalah ketika kami dihormati, dihargai dengan hal-hal yang besar. Tetapi firman-Mu mengajarkan bagi kami, perihal kerajaan sorga adalah ketika di mana kami memiliki hati yang mau merendahkan diri, merendahkan hati, mau melayani satu dengan yang lain di dalam kasih. Maka berikanlah hati yang demikian kepada kami Tuhan. Jangan ada seorang pun di antara kami yang menganggap diri kami lebih hebat, lebih luar biasa, tetapi kami boleh senantiasa tunduk di hadapan kemuliaan Tuhan, bahwa kami semuanya sama di hadapan-Mu, dan biarlah kehidupan kami pakai untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sepanjang hari ini dalam melakukan setiap kegiatan kami, setiap langkah kami, biarlah kami juga boleh menghidupi firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati jemaat-Mu yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia, berikan kesehatan Tuhan, berikan umur yang panjang, berikan damai sejahtera bagi keluarga yang Tuhan berkati di dalam ulang tahun pernikahan. Tuhan semakin melimpahi dengan kasih yang daripada Tuhan. Tinggal dan diamlah di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, ketentraman Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hari ini sedang dalam kelemahan tubuh, terbaring di rumah maupun di rumah sakit, menjalani proses pengobatan. Bagi jemaat Tuhan yang sudah sakit menahun, yang memiliki kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan, Kau melihat setiap harapan mereka, Kau melihat setiap kerinduan mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan menjawab seturut dengan kehendak-Mu pada waktu-Mu. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan pengharapan untuk terus boleh kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kami, harapan kami, cita-cita kami, rencana kami, Tuhan semua Engkau tahu. Maka biarlah Engkau yang mengatur sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami dengan iman yang teguh untuk boleh turut di dalam rancangan dan rencana Tuhan yang indah. Dalam Kristus Yesus kami serahkan seluruh hidup kami untuk dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Amin.